Hai semuanya, balik lagi di seri Saham Bagi Pemula. Kalau mau berusaha pasti bisa. Kata-kata ini memang sangat cocok untuk seseorang yang akan kita bahas di video kali ini. Sosok yang banyak dikenal oleh orang Indonesia dari sisi kekayaannya, Prayogo Pangestu. Sisi lain dari Prayogo Pangestu sudah ada yang tahu belum? Prayogo Pangestu mengutip daftar orang terkaya dunia dari Forbes Jumat 8 Desember 2023, harta Prayogo bertambah 7,1 miliar US dollar atau setara 110 triliun, kurs 15.493. Prayogo Pangestu tercatat sebagai orang terkaya dunia nomor 23. Dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 23 saat ini tentu bukanlah hal yang mudah. Kita akan bahas bagaimana seorang Prayogo Pangestu bisa menjadi orang seperti saat ini. Prayogo Pangestu lahir 13 Mei 1944 dengan nama Pang Jom Pen di Sambas, Kalimantan Barat. Bukan kaya dari lahir. Terlahir dari keluarga miskin mengharuskan Prayogo hanya menamatkan sekolahnya sampai tingkat menengah pertama. Mengubah nasib. Prayogo merantau ke Jakarta, namun dia tidak terlalu beruntung tinggal di ibu kota Indonesia karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ia memutuskan kembali ke Kalimantan dan bekerja menjadi supir angkutan umum. Supir angkot? Iya, Prayogo pernah menjadi supir angkot. Tahun 60-an. Saat menjadi supir angkot, Prayogo bertemu Burhan Urai, pengusaha kayu asal Malaysia. Prayogo memutuskan untuk bergabung dengan PT Jajanti Group. Berkat kerja kerasnya, 7 tahun kemudian Burhan memberikan jabatan General Manager pabrik Polywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur kepada Prayogo. Tapi hanya bertahun setahun, kemudian Prayogo keluar dengan membeli CV Pacific Lumber Choi. CV Pacific Lumber Choi dibeli dengan meminjam uang dari bank yang kemudian berganti nama menjadi PT Barito Pacific. Pada masa Orde Baru, perusahaan ini maju pesat menjadi perusahaan kayu terbesar di Indonesia. Tidak puas sampai di situ saja. Prayogo terus berkembang dengan melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia Tbk. 1993, Barito Pacific melakukan go public. Kemudian pada 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Thai Oil mengakuisisi 15% Chandra Asri pada Juli 2021. Prayogo juga telah membawa dua perusahaannya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Cuan, dan PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN melantai di Bursa RI di 2023. Saham Prayogo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kini BREN tercatat sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia menyalip PT Bank Sentral Asia atau kode saham BBCA. Dua emiten, Cuan dan BREN yang melantai di bursa menjadi harta kekayaan Prayogo semakin bertambah. Cuan telah naik 4.877,27% sejak melantai di bursa. Dengan kepemilikan Prayogo sebesar 9,56 miliar saham, maka unrealized profit sebesar 102,57 triliun. BREN yang melantai di bursa pada 9 Oktober 2023 dengan harga 780 per saham. Per 12 Desember 2023, saham BREN telah naik ke posisi 7.650 dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.023 triliun. Terbesar kedua di Bursa Efek setelah Bank BCA. Alhasil, sejak melantai di bursa, saham BREN telah naik 880,76%. Dari Pak Prayogo Pangestu, kita belajar kalau mau berusaha pasti akan memperoleh hasil yang baik.
Walaupun dulu Pak Prayogo pernah menjadi supir angkot, tapi sekarang menjadi orang terkaya nomor 23. Jangan lupa buat subscribe channel Belajar Investasi Saham, kita belajar bareng di seri Saham Bagi Pemula. Mau ikutan cuan kayak Pak Prayogo? Yuk ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula, tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.